Jumpa lagi dengan Ibu Liliana di dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Baik, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Kita simak sama-sama. Ya, untuk materi di dalam video pembelajaran ini Ibu akan mengambil materi mengenai elastisitas atau elasticity. Baik, kita lihat materinya sama-sama, kita simak. Nah, elastisitas itu adalah kepekaan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, elastisitas itu menggambarkan tingkat perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Nah, untuk pengukuran elastisitas dilakukan dengan perbandingan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan perubahan faktor-faktor pengaruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Rumusnya seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat elastisitas itu adalah persen perubahan jumlah barang atau kuantitas dibagi dengan persentase perubahan harga atau price P. Jadi di sini keterangannya adalah perubahan kuantitas atau jumlah barang dibagi dengan jumlah awal kemudian dikali dengan 100%. Nah, kita lihat selanjutnya. Elastisitas itu ada beberapa jenis, baik itu elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Nah, untuk kita lihat elastisitas permintaan, rumusnya adalah ED atau elastisitas demand. Jadi permintaan itu adalah demand. Rumusnya adalah perubahan jumlah barang dibagi dengan perubahan harga dikali harga awal dibagi dengan jumlah barang awalnya, atau bisa juga dinyatakan dengan elastisitas demand atau ED sama dengan persen perubahan jumlah dibagi dengan persen perubahan harga. Itu untuk elastisitas permintaan. Selanjutnya elastisitas penawaran atau ES, elasticity supply. Nah, di sini rumusnya adalah ES sama dengan perubahan jumlah dibagi dengan perubahan harga dikali dengan harga awal dibagi dengan jumlah awal. Nah, di sini kita bisa lihat keterangan dari rumus yang di atas. Nah, kita lihat jenis-jenis elastisitas permintaan dulu ya. Nah, di sini untuk demand yang pertama yaitu permintaan elastis. Nah, di sini jumlah akhirnya adalah ED-nya nantinya lebih besar daripada 1. Kita lihat pengertiannya. Untuk permintaan elastis menunjukkan koefisien elastisitas permintaan lebih dari 1. Artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ini kurvanya. Jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas ada perubahan jumlah permintaan lebih besar daripada persentase kenaikan harganya, perubahan harganya. Nah, di sini kita bisa lihat kurvanya, elastisitas demand-nya ini lebih dari 1. Terlihat jelas ya di dalam kurvanya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua yaitu permintaan inelastis. Nah, permintaan inelastis di sini ED-nya nanti atau koefisien elastisitas demand-nya nanti akan kurang dari 1. Jadi bisa 0, sekian. Nah, di sini permintaan inelastis menunjukkan koefisien elastisitas permintaan kurang dari 1. Artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Nah, ini seperti di sini tampak jelas. Di sini persentase perubahan harganya lebih besar daripada jumlah perubahan
jumlah barangnya. Nah, atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta ini lebih kecil. Jadi terlihat jelas di sini di gambarnya ini lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Kemudian yang berikutnya yaitu permintaan elastis uniter. Nah, di sini koefisien elastisitas demand-nya sama dengan 1. Nah, di sini permintaan elastis uniter menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga barang. Nah, kita lihat di dalam kurva terlihat jelas bahwa perubahan harga dengan persentase perubahan harga dengan persentase perubahan permintaan atau jumlah barang itu sama. Kemudian yang berikutnya yaitu permintaan elastis sempurna. Di sini permintaan elastis sempurna tercapai jika koefisien elastisitas tidak terhingga. Kemudian untuk yang terakhir yaitu permintaan inelastis sempurna, di mana koefisien elastisitas demand-nya ini sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna dapat tercapai jika perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Masyarakat masih mengkonsumsi barang tersebut pada tingkat harga berapapun. Nah, oke, untuk selanjutnya kita lihat jenis-jenis elastisitas penawaran atau elasticity supply. Nah, untuk penawaran elastis yang pertama. Nah, di sini koefisien elastisitas supply-nya atau ES-nya ini lebih besar daripada 1. Kita lihat pengertiannya. Penawaran elastis menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Pada saat perubahan harga sebesar 1% menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari 1%. Nah, di sini terlihat jelas ada perubahan harga, perubahan jumlah penawarannya. Perbandingannya terlihat jelas ya. Nah, selanjutnya untuk penawaran inelastis, di sini koefisien elastisitas supply-nya lebih kecil daripada 1. Nah, penawaran inelastis tercapai jika perubahan harga menyebabkan persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil. Nah, penawaran inelastis tidak peka terhadap tingkat harga barang. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu penawaran elastis uniter. Di sini koefisien elastisitas supply-nya sama dengan 1. Nah, penawaran elastis uniter tercapai jika perubahan harga diikuti perubahan jumlah barang yang ditawarkan dalam persentase sama. Penawaran elastis uniter tampak dalam bentuk kurva dengan sudut 45 derajat seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat persentasenya sama. Kemudian yang berikut yaitu penawaran elastis sempurna. Koefisien elastisitasnya ini akan tercapai jika perubahan harga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas. Turunnya harga menyebabkan jumlah barang ditawarkan berkurang hingga mencapai 0. Nah, naiknya harga akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah dalam jumlah tidak terbatas, seperti yang tampak di dalam kurvanya. Oke, baik. Yang berikut yaitu penawaran inelastis sempurna. Di sini koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna tercapai jika perubahan harga tidak menyebabkan berubahnya jumlah barang yang ditawarkan. Pada tingkat harga berapapun, jumlah barang yang ditawarkan akan tetap. Keadaan ini biasanya terjadi dalam jangka pendek. Nah, kita bisa lihat di dalam kurva yang menggambarkan keadaan inelastis sempurna di dalam penawaran. Ya, baik, untuk materi kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan di dalam materi pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.